Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi dan memelihara hatimu di dalam Kristus Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini, di momen perayaan Paskah yang diperkerasai oleh pemerintah Kabupaten Nias, kami bersembah sujud di hadapan-Mu untuk mau mendengar firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa menjalankan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami, teristimewa bagi pemerintah Kabupaten Nias, tanpa pimpinan penyertaan-Mu melalui kebenaran firman. Singkapkanlah kepada kami makna Paskah yang telah terjadi pada 2023 tahun yang lalu. Di atas kayu salib, Yesus telah mati bagi kami, hanya menyucikan setiap kami, dan juga sekaligus makna kebangkitannya bagi setiap kami semua. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu, dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai nats perenungan kita pada perayaan Paskah pemerintah Kabupaten Nias, pada kesempatan ini panitia telah memilih nats dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Tetapi saya akan menjelaskannya kepada kita nanti, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Namun mengingat waktu dan situasi, saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengarlah, pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Salam. Sekali lagi salam. Yahobu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pertama-tama saya perlu memberitahukan nama saya, Wilson Babamenewi, alias Ama Stephen Babamenewi. Saya sebagai pendeta di gereja AFY Kota Teludalam, dan saya didaulat menjadi pengkhotbah hari ini oleh pimpinan sinode untuk mewartakan firman Tuhan bagi kita semua. Untuk itu terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias boleh memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Teristimewa kepada seluruh panitia. Saya pikir demikian saja dulu perkenalan. Masalah nomor HP bisa menyusul, dan juga hal-hal lain bisa juga menyusul. Bapak Ibu, saya sudah mempersiapkan teks khotbah saya. Ini kurang lebih 7 halaman. Itu artinya saya akan khotbah, izin Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, dan seluruh Bapak Ibu hadirin. Kemungkinan saya khotbah mungkin 5-10 jam. Karena memang Yesus juga sangat menderita buat kita, bukan?
Jadi kenapa kita harus mendengar firman Tuhan begitu singkat? Bukankah Yesus begitu menderita buat kita semua? Oleh karena itu, berilah waktu untuk mendengar firman Tuhan selama berjam-jam ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah dipilih dari tema PGI dan KWI untuk perayaan Paskah di tahun 2023. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Sekali lagi, ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Lalu panitia memberikan subtema kecil. Ini menjadi sebuah action. Ini menjadi sebuah aplikasi tentunya nanti. Melalui perayaan Paskah kita fokus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kolaborasi menuju Kabupaten Nias Maju. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pasca kejatuhan manusia di dalam dosa telah membuat manusia di sini Bapak Ibu dan saya menjadi terpisah dari Allah dan juga terpisah dari sesama. Dosa pada akhirnya menyebabkan manusia mengalami kerusakan total. Menurut John Calvin, kerusakan total diistilahkan dengan total depravity. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa Bapak Ibu, satupun manusia tidak ada yang mampu berjumpa lagi dengan Allah. Dan satupun manusia tidak ada yang akan baik dan benar kepada sesamanya. Manusia akan menjadi homo homini lupus bagi sesamanya. Menjadi serigala bagi sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dosa menyebabkan manusia menjadi takut menghadapi hidupnya. Manusia kehilangan harapan, manusia kehilangan arah, manusia kehilangan masa depan, dan bahkan yang paling tragisnya, dosa menyebabkan manusia mengalami maut. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dosa pada akhirnya mendorong manusia bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi secara total dia menyerahkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan keinginan Bapaknya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, bapa pembuat dosa, bapa penipu ulung adalah iblis atau diabolos dalam bahasa kami di Hili Baruha, diabolos. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Oh, ini berita yang sangat luar biasa. Allah sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Dia tidak mau membiarkan Anda dan saya, umat kepunyaannya, umat ciptaannya, yang diciptakan segambar dan serupa dengannya, diperhamba, diperbudak oleh iblis. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itulah sebabnya Ia mengutus jembatan bagi kita. Siapakah yang dapat menjadi jembatan penghubung? Yesus Kristus. Dan itu sudah kita dengar pada perayaan Natal di tahun 2022. Maka mereka pulanglah ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain di sini adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, jalan lain di sini adalah Yesus Kristus. Tapi Herodes berbeda jalannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Allah pada akhirnya berinkarnasi, mengambil rupa manusia serupa dengan manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengambil rupa manusia dengan tujuan apa?
merestorasi manusia, dan bahkan merekonsiliasi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Merestorasi, merekonsiliasi, dua kata yang penting, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan juga mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama. Satupun manusia di dunia ini, tidak ada satupun yang mampu menjadi jembatan penghubung bagi kita, kecuali Allah telah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini menjadi jembatan penghubung bagi kita. Itulah kematian Kristus disalib secara vertikal dan secara horizontal. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan, puncak berita tentang kasih Allah dalam merestorasi, merekonsiliasi umat kepunyaannya adalah perayaan Paskah yang kita sedang rayakan pada kesempatan ini. Ibu-ibu Dharma wanita dan bapak ibu yang lain yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, itu sangat luar biasa sekali. Itu merupakan kegembiraan kita terhadap berita Paskah. Berita Paskah hari ini adalah berita yang sangat memilukan. Saya mau beritahu, Bapak Ibu, berita Paskah hari ini adalah sangat memilukan, sangat menyedihkan, sangat menakutkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pada akhirnya telah mati di kayu salib, dan itu sudah dikuburkan. Pada Jumat Agung kita dengarkan berita itu, dan semua orang menaruh harap kepadanya seolah-olah kehilangan harapan. Mereka hidup dalam ketakutan yang begitu besar. Tetapi pada minggu di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang kehilangan harapan menjadi memiliki harapan baru. Karena kubur kosong membuktikan Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa berita Paskah adalah berita yang mengharukan. Berita Paskah adalah berita yang menakjubkan. Berita Paskah adalah berita yang menyukacitakan. Sekali lagi, menyukacitakan, mengharukan, menakjubkan, dan menyebabkan kita bersukacita. Itulah berita kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Membaca teks Matius 28 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu, menyuguhkan sebuah berita yang mengharukan, menakjubkan, dan bahkan menyukacitakan. Dalam tema yang diusung oleh Pemkab Kabupaten Nias, yang mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, terlihat jelas 3 hal yang saya sebut, mengharukan, dan juga yang kedua menakjubkan, dan yang ketiga adalah menyukacitakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hal yang mengharukan adalah di saat orang lain berlarut dalam kesedihan karena kematian Yesus, tapi orang lain masih memiliki harapan. Siapakah mereka? Yaitu perempuan, bukan laki-laki, bukan Petrus yang tampil gagah itu. Ketika Yesus berkata bahwa saya akan disalibkan dan saya akan mati, lalu Petrus bilang, oh, saya yang paling pertama ke depan untuk membela. Tapi ketika Yesus Kristus mati, apa yang terjadi? Malah Petrus mengurung diri bersama dengan rasul-rasul lain. Siapa yang tampil pada akhirnya, Bapak Ibu, setelah hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu, lalu hari Minggu, hari pertama, Bapak Ibu. Lalu siapa yang datang? Subuh-subuh benar, pagi-pagi benar. Siapa yang pergi ke sana, ke kubur Yesus? Saudara, perempuan. Kadang-kadang perempuan dianggap remeh, dianggap lemah. Tapi justru Yesus memuji perempuan. Karena kenapa? Mereka justru lebih dulu datang ke kubur Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perempuan mengalami sebuah transform. Dia melintasi ketakutannya, dia meninggalkan ketakutannya. Bapak Ibu, dia memandang masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya menurut seorang penafsir bernama Budi Asali,
Dia pernah berkata bahwa ini sebenarnya sebuah kesalahan besar. Karena kenapa? Bagaimana mungkin Maria Magdalena lalu lupa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa pada hari ketiga nanti dia akan bangkit, lalu dia akan pergi ke Galilea. Dan berita ini 3 kali dia beritakan. Saudara yang terkasih Kristus Tuhan, harusnya mereka menunggu Yesus Kristus di Galilea bersama dengan para murid. Lalu tetapi Budia Sali menambahkan, tapi jauh lebih bagus mereka juga datang ke sana daripada para pengecut, si Petrus bersama dengan yang lain yang mengurung diri itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kesalahan lain harusnya kenapa mereka mencari Yesus di tempat orang mati, di kuburan, tidak lagi kehidupan di situ yang ada kematian. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tapi lagi-lagi memang harusnya mereka datang ke sana untuk memastikan apakah Yesus datang apakah benar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati atau tidak. Namun kedatangan mereka tujuannya apa? Merempah-rempahi tubuh Yesus. Inilah yang disebut salah. Karena seolah-olah mereka lupa terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tetapi ada hal yang menarik di sini. Perempuan yang mencari Yesus bukan laki-laki. Perempuan adalah kaum yang lemah dan biasanya diremehkan. Namun teks ini memperlihatkan secara jelas justru orang yang diremehkan itu, orang yang dianggap lemah itu, yang keluar dari kesedihan yang dalam, keluar dari keputusasaan, keluar dari depresi, keluar dari kehilangan arah dan harapan, mereka pun bangkit dan meninggalkannya lalu mencari Yesus. Walaupun di dalam ayat yang ke-6 para malaikat berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi bagi mereka masih ada harapan. Walaupun mereka masih mencari Yesus di tempat yang tidak tepat, yaitu di kuburan, tempat kematian di mana Yesus dikuburkan. Tetapi dari sana, Maria Magdalena, Maria yang lain mendapatkan penguatan untuk tidak takut lagi terhadap kuasa maut. Karena kenapa? Yesus sudah bangkit dari kematian. Inilah yang menakjubkan Bapak Ibu. Mengapa ini menakjubkan? Karena berita ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa Yesus pernah membangkitkan Lazarus, tapi ada seorang yang membangunkannya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi tidak pernah ada orang lain yang bangkit dari kematian kecuali Yesus. Dan itu berita yang sangat menakjubkan. Sekali lagi, itu berita yang sangat menakjubkan. Saya mengajak Bapak Ibu, kebangkitan Yesus ini berita yang menakjubkan. Sama 1, 2, 3 ya. Kebangkitan Yesus ini berita yang menakjubkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berita yang menakjubkan dari teks ini adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena dan Maria lain, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya dalam Matius pasal 26 ayat 6 yang sudah saya katakan tadi. Berita kebangkitan Yesus sesuatu hal yang mustahil seyogianya, dan hal itu tidak pernah terjadi harusnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, tapi ada juga yang berupaya menyogok orang lain untuk mengatakan bahwa memang betul Yesus belum bangkit. Siapakah itu? Mahkamah Agama. Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 dengan jelas para mahkamah agama menyogok para penjaga kuburan itu bahwa Yesus benar belum bangkit dari kematian, tapi tubuhnya, jasadnya sudah diambil oleh para murid. Saudara, ini keterlaluan. Sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, tapi juga masih tertipu dengan uang. Keselamatan ada di dalam Kristus. Sudah tahu bahwa Yudas Iskariot itu menjual Yesus karena uang. Jelas-jelas ada yang begitu banyak yang tidak menganggap
kebangkitan Yesus tidaklah menakjubkan baginya. Ada yang paling menakjubkan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perempuan yang mendapat konfirmasi yang jelas bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, tidak tinggal larut dalam ketakjuban. Mereka tidak pada akhirnya terpana oleh karena Yesus sudah bangkit, melainkan mereka bangkit, mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Itulah pada nats yang telah dipilih oleh Pemda Nias, yaitu pada Matius pasal 28 ayat 7 ini. Lalu di sana dikatakan ia telah bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus, ingat, memberikan pemulihan. Kebangkitan Yesus memberikan perdamaian. Kebangkitan Yesus memberikan keteduhan. Kebangkitan Yesus memberikan ketenangan. Kebangkitan Yesus memberikan sukacita. Kebangkitan Yesus memberikan arah baru, memberikan harapan baru, dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Amin. Kalau tadi kematian Yesus merestorasi dan merekonsiliasi, tapi kebangkitan Yesus memulihkan, memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita baru, memberikan harapan baru, dan bahkan memberikan kemenangan sejati. Amin. Itulah sebabnya malaikat berkata kepada Maria Magdalena, jangan lagi mencari dia di kuburan. Yesus tidak ada di sana. Mengapa harus mencari Yesus di kuburan lagi? Saudara, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Berita ini membuat mereka takut dan juga sekaligus bersukacita di dalam ayat yang ke-8 kalau kita baca. Saudara, para malaikat berkata, ia telah mendahului kamu di Galilea. Lalu dalam ayat 10 Yesus berkata, jangan takut. Mungkinkah pernah kita mendengar atau kita pernah bertanya, mengapa Yesus harus ke Galilea? Kenapa bukan di Yerusalem yang besar itu? Kenapa bukan di kota Nazaret? Atau kenapa bukan di tempat-tempat kota besar lain? Kenapa harus di Galilea? Saudara, ada 3 penafsir yang menyampaikan bahwa ternyata mengapa di Galilea? Budi Asali berkata, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bahwa ternyata di sanalah banyak Yesus Kristus kemungkinan dikenal orang, dan juga di sana Yesus Kristus mendapatkan nubuat bahwa dia akan tampil di Galilea, yaitu sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelumnya. Yang kedua, menurut penafsir lain, mereka mengatakan bahwa mengapa di Galilea? Karena ternyata Yesus Kristus pertama-tama mencari muridnya adalah di Danau Galilea. Siapakah itu? Petrus dan beberapa juga teman-teman lainnya. Itulah sebabnya mereka harus kembali ke Galilea. Kenapa? Ada 2 makna di sana. Pertama, karena para murid mengalami transisi dan juga para murid mengalami perubahan orientasi hidup. Bukan lagi menjadi penjala ikan, melainkan menjadi penjala manusia. Menjala ikan, masuklah di atas kuali, mati nggak ada artinya. Lalu dimakan dan kembali ke tanah. Nggak ada artinya. Dia bilang, kau lelah-lelah bro. Lelah-lelah kau bro Petrus. Lu nggak usah lagi jadi penjala ikan bro. Nanti lu nggak ada untungnya. Kumpulkanlah hartamu di surga bro. Jadilah penjala manusia. Karena di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga, 1 jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Coba bayangkan, waktu Pentakosta Petrus berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000 jiwa. 3.000 jiwa hidup. Lalu dia menangkap ikan. Waktu dia kembali lagi ke Danau Galilea, waktu Yesus sudah mati, lalu di sana dia menangkap ikan berapa? 153 ekor, besar-besar. Lalu pada akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ke kuali, dibakar bersama oleh Yesus. Gak ada untungnya, hanya untungnya sesaat saja. Tele-tele bama Allah
Betua bang itu noso. Asyik sila wawai rasa tua. Tele pamala. Betua bang itu noso. Itu yang kedua tafsiran. Yang kedua bahwa memang di sana mereka mengalami transisi, dan kedua di sana mereka mengalami yaitu perubahan orientasi hidup dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Terakhir, penafsiran yang terakhir. Dikatakan Bapak Ibu, Galilea termasuk daerah yang terjolimi. Galilea dianggap termasuk ekonomi yang tergolong rendah, lemah. Ini berbicara tentang keberpihakan. Sekali lagi, mengapa di Galilea? Penafsir ini mengatakan bahwa ternyata Yesus datang ke sana itu adalah menunjukkan keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kaum yang lemah, masyarakat yang lemah, masyarakat yang terjolimi, orang-orang yang dibuli, orang-orang yang dianggap remeh. Itulah sebabnya Yesus datang di sana. Saudara, Maria Magdalena di dalam ayat yang ke-9 ada ucapan Yesus di sana berkata, "Salam bagimu." Ini adalah berita sukacita, berkat dari Yesus Kristus. Dan bahkan di dalam ayat ke-10a di sana dikatakan, "Jangan takut, pergilah kepada saudara-saudaraku." Saudara, ini luar biasa sekali. Perkataan pergilah kepada saudara-saudaraku. Apa maksudnya? Bahwa ternyata Yesus tidak menganggap lagi Rasul Petrus dan yang lain itu adalah sebagai hamba, sebagai budak, tapi sebagai sahabat. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 di sana dikatakan, "Aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba, tapi aku menyebut engkau sebagai sahabat." Karena sebagai seorang hamba hanya disuruh-suruh saja dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Tapi kalau seorang sahabat, benang pun ditahu oleh sahabatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ucapan salam bagimu adalah ucapan yang sangat dalam. Yesus memberkati Maria Magdalena dan lainnya, serta meneguhkan keyakinan mereka bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Walaupun tadi saya sudah katakan saya akan khotbah sampai berjam-jam, tapi karena saya lihat Bapak Ibu semua tenang, jadi ada sedikit tanpa ada sedikit komisinya, dikurangi sedikit jamnya. Bapak Ibu begitu terlena mendengar firman ini. Oleh karena itu, saya coba masuk di aplikasi sajalah. Saya coba masuk di aplikasi saja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, yang kekasih, melalui perayaan Paskah Pemda Kabupaten Nias hari ini, kita semua harusnya mengalami keharuan, kita harusnya mengalami ketakjuban, kita harusnya mengalami sukacita karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Mengapa, saudara? Sekali lagi, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau pulang, ada yang berbeban berat, pulanglah dengan haru, pulanglah dengan sukacita. Jehovah oya noro, hanya manedra, OPD, SKPD bada, onoro mane, teramori bada onoro Yesu, oilu irefanya nai, ulabe beci iya, lasu suloi iya, ada danya nama ngawul dogo banomo, ewas cawa gele suaya no elu irohuregu, amen. Yai tati faya, ba Yesu ke jolu ilu ifayada. Lawe ke mabatelu dalam, ni hasifa feci. Yai tati feci Ba Yesu ini kecil mati, henai. Ni hasifa feci. Au fegi badalu di feci bada, amen. Na bada satu tulu mano, amen. Kebangkitan Yesus menjadi kemenangan kita bersama Bapak Ibu, sehingga setiap kita disebut sebagai lebih daripada pemenang, amen. Katakan, aku lebih dari pemenang, 1, 2, 3 ya. Aku lebih daripada pemenang. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Bukan kita yang mengerjakan keselamatan kita di kayu salib, bro. Lalu siapa? Yesus, makanya kita lebih daripada pemenang. Yesus yang menderita, kita pula yang nyaman-nyaman.
yang bikin dosa, Yesus pula yang disalibkan. Itulah yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi, kebangkitan Yesus menjadi kemenangan kita bersama. Sehingga setiap kita disebut sebagai lebih daripada pemenang. Dengan demikian kebangkitan Yesus harusnya benar-benar mengubah keadaan kita. Sekali lagi, harusnya benar-benar mengubah keadaan kita. Apa yang dirubah? Mindset kita, kehendak kita, dan juga arah tujuan kita. Wow, itu visi tadi yang saya dengar di Kabupaten Nias. Menjadi Nias yang, atau menjadi pemerintah yang fokus membangun Nias yang maju. Walaupun tadi saya hanya sedikit saya dengar, tapi saya simpan di memori saya. Oh, mantap kali visinya. Singkat, padat, dan jelas. Gak banyak neko-nekonya. Fokus, lalu maju. Fokus, maju, itu aja. Kalau gak fokus, gak maju. Yang ada apa? Mundur terus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, visi itu elegan banget, keren banget. Iya. Lawa heno ide na fausi. Baik na ebua na ataki. Sesuai dengan pemimpin kita juga ini kayaknya. Mohon maaf Pak, saya juga kecil Pak. Ukuran saya ini hanya 99,9 cm. Lebih besar Pak dan Lanal. Tapi kita jangan bersedih hati Pak. Memang bagian kita itu. Siapa suruh pendeknya badannya? Disuruh tadi waktu kecil banyak makan. Gak dikasih. Apa yang mau dimakan gak dikasih juga ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi, harusnya hidup kita sekali lagi saya mau katakan, dengan demikian kebangkitan Yesus harusnya benar-benar mengubah keadaan kita, mindset kita, kehendak kita, arah dan tujuan hidup kita. Ada kata fokus di sana. Saya mau bilang, Bapak Ibu, harusnya fokus kemana? Fokus dulu kepada Tuhan. Mi ofenai abang alu banwa coruku abatula de pakai be enono kemi. Ni elifi ni sana tena bani hababalonia ni fahovu niha sana tena kelubalang. Amin. Bukan berarti kita tidak fokus pada aturan-aturan pemerintah. Silakan, it's okay. Atau jangan le banwa coruku nale lubal air nale ulidan. Dane panua soruko ulidane mane fasala dah fasala ana ba fasala so mo rai kulidan mo ba choruko ama mo to bali kulidan dane panua choruko ulidane fasala fasala. Yang benarnya apa? Semua berasal dari Tuhan. Amin. Fokus dulu kepada Tuhan, baru kerjakan visimu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk itu setiap kita yang ada di sini harus memastikan apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus. Karena kita harus fokus kepada Tuhan dan fokus pada pekerjaan kita. Hal itu bisa terjadi kita memajukan Nias ini ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apakah kita sudah mengalami pemulihan? Apakah kita sudah mengalami perdamaian atas kematian Yesus? Atau justru Yesus menderita, menangis, melihat sikap kita masing-masing Bapak Ibu? Apakah Yesus perlu mati lagi? Tidak perlu lagi. Dalam Roma pasal 10 dalam Ibrani pasal 10 ayat 27, di sana dikatakan tidak ada lagi jalan keluar selain dibinasakan. Orang yang sudah direstorasi kembali lagi kepada kubangannya, tidak lagi mendapatkan keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jangan berlarut dalam keputusasaan. Saya dengar tadi dari mewakili denominasi gereja, sudah lama kita merindukan kantor Kabupaten Nias. Kadang-kadang kita mungkin putus asa. Masyarakat kadang-kadang kehilangan arah. Kadang-kadang masyarakat kehilangan harapan kepada pemerintah. Kehilangan kepercayaan. Karena sudah lama kali, sudah terlalu lama, belum kita punya kantor. Tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi, carilah dan saksikanlah Yesus Kristus yang telah
bangkit dari kematian seperti Magdalena. Itu yang akan memulihkan kita. Kita tidak berlarut dalam keputusasaan, tidak berlarut dalam depresi dengan tugas-tugas yang menumpuk. Jangan berlarut dalam kebingungan tentang bagaimana Anda menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu. Jangan bekerja sporadis, sembarangan, dan juga tidak ada arah. Baru-baru ini kayaknya KPK dari Jakarta datang untuk menyelidiki semua tugas-tugas kita di daerah, Bapak Ibu di daerah. Kalau bekerja sporadis, maka saya dengar ada yang dikembalikan SPPD-nya. Ini beresok ke maki bajemak inspektorat. Usop ke Bapak inspektorat, ya bisa Pak. Enai atau yang jamang ngawuli kefi Bapak. Mana hau gak? Ya soji dengan 50 juta. Mana berarti mau halewa sporadis dan hadaan. Sembarangan bekerja. Tapi selalu harus petunjuk dari pimpinan. Amin. Kalau pimpinan sudah kasih petunjuk, pasti selesai semua itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi, jangan berlarut dalam kebingungan tentang bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugasmu. Jangan bekerja sporadis tanpa arah dan tujuan, karena ada Yesus di dalam hati. Jangan mencari Yesus di tempat kematian, di barbar, di tempat-tempat pesta pora. Dia tidak ada di sana karena Ia sudah bangkit dari kematian. Yaitu saudara, kalau ke sana akan mengalami kematian rohani. Carilah Yesus dengan membaca Alkitab siang dan malam. Milikilah Yesus agar Anda penuh dengan damai dan sukacita. Ahok telah memberikan contoh buat kita. Baca firman Tuhan, lalu dia tidak takut apapun. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai subtema kita tadi, saya percepat saja yang sudah ditentukan. Kita diajak untuk fokus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kolaborasi menuju Kabupaten Nias yang maju. Dari subtema ini ada 2 hal, langsung saja saya sampaikan. Pertama, fokus memperkuat ekonomi. Fokus memperkuat ekonomi artinya pemerintah memiliki atau memilih untuk berpihak kepada masyarakat marginal, kaum yang lemah agar sejahtera. Amin. Sekali lagi, subtema ini pemerintah telah memikirkan menjadi seperti Yesus, mengimitasi Yesus Kristus, berpihak kepada kaum yang lemah. Itulah sebabnya memperkuat ekonomi. Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, apa tujuannya? Agar masyarakat menjadi sejahtera. Bagaimana ini bisa terjadi? Para pejabat pemerintah, Forkopimda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa harus memastikan sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi. Ketika hubungan sudah bagus dengan Allah, hubungan sudah bagus dengan sesama, maka semuanya akan terwujud menjadi pribadi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga pemerintah akan mengimitasi Yesus Kristus yang fokus memikirkan tentang mempercepat perputaran ekonomi masyarakat. Saudara, apa yang mau dipikirkan? Tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan, membangun Nias melalui program-program yang ada. Salah satunya membangun infrastruktur jalan. Kapan saya ke Ulu Gawo? Waktu saya ke Ulu Gawo, jalan itu Pak Bupati rusak-rusak. Tapi ketika saya kembali datang pada perayaan Natal di sana, di kecamatan, jalan itu mulusnya minta ampun. Hampir Bapak Bupati saya mau menyelam. Tapi itu bukan air, itu aspal. Kalau saya mau menyelam, wow, lecet pula bibir saya. Dan pipi saya yang cantik ini. Cantik. Abu betul-betul Bapak Ibu, ada bau hibur-hiburan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi, bahwa perjumpaan kita dengan Yesus Kristus akan membuat hubungan kita menjadi baik dengan Allah, menjadi baik dengan sesama, sehingga kita menjadi fokus memikirkan kesejahteraan misi Allah melalui karya nyata dengan membangun infrastruktur jalan, mempercepat perputaran ekonomi. Orongo miau balebe guru, asis segitu mi balebe guru.
Bamu pernah mencoba paludanu. Weswaya. Wawona khema baho. Wonihani hasil suhilala rakada. Tapi waforekia saya basu hilalada. Bama ada juga wakil ke Pak Bupati. Nomi hubung kelala ofeta baho. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dulu. Berpihak kepada kaum yang marginal. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan juga melalui sektor pendidikan agar menjadi masyarakat yang disiplin dan berintegritas. Kadang-kadang masyarakat ya dae ogone kira murid ke pejabat. Elawa ka raji seki we, uku mana baku toso. Bahu ku dai bahu baku to mana so. Lawa ka raji seki lawa tenga ya ada yang sebagai. Ogone ke we masyarakat ya da. Maka harus membangun sektor pendidikan. Karena orang yang tanggung pendidikannya itu, sok pintar itu, sulit dirubah. Sulit dirubah itu. Karena menurut dia paling pintar dari yang lainnya. Lebih unik yang murid kebaditannya. Nah mengada ini baditannya hati lu ngabuah. Mengada ya hati lu ngabuah. Woi, berunik. Tapi wagai, lu buatan sila keni aja. Le atua-tua, pale otodo-todo. Ada di sokania, neke mana? Neke mana? Andre harus membangun sektor pendidikan juga. Amin. Lalu fokus untuk mendampingi masyarakat dalam menata usaha mikro dan makro. Kadang-kadang abu dedeku tulaji-laji dede masyarakat. Ya dah, bang abale bokalera. Ada kei tak mengirai kau tahu. Bisa mendampingi ya ira menata usaha mikro dan makro. Nah masyarakat ade asap walahan dana fegi fenaha. Sogai nohi, sogai bino, panaso kapulaga itana ki kapulaga. Ai fai tana kapulaga, ai tana ki kai. Na banya Jawa tengah si mane dawe, na kovi, na kai, na fino, na kada bania slow. Hau kalahan dawe, vele 5 jenis tanaman baka badau. Panaso na ini jabi naso toru balada, palhalu kita ulah tanu kita toru balada. Ai. Bapak Dinas Pertanian, ini dipikirkan ini Pak Dinas Pertanian. Nah mendampingi sektor pendidikan Nomegade. Wah, pikirkan juga ini Pak Kepala Dinas Pendidikan. Apalagi Abena Mulantik dah, selamat buat beliau. Amin. Biasanya nak Abena Lalantik dah, semangatnya berkobar-kobar, berapi-api. Basila nasa mulantik boy abu doble. Amin. Sogi tu. Nah, ada boleh tahu ke buah lewe. Anak mana bala beda kuyawan lalu muah lalu tahu ke. Juga pemerintah mesti jadi supplier anak kepada pemerintah, kepada masyarakat bila ada. Tapi kalau juga tidak ada beritahu, ini ampun ini kedah sokuna bah operasional. Tanya wabala tolong tahu ke, berukun kisi masyarakat ahal, unik kisi baik. Lah taruh ke itaba cilu tawa wow. Lawa, oh falimu namaku kepadamu. Saudara, yang perlu saya mau sampaikan, yang kedua, yang pertama yang pertama fokus terhadap memperkuat ekonomi, dan yang kedua meningkatkan kolaborasi. So ni wajah tua bereta. Auhan noro niluli bahia. Auhan noro niluli boso. Alisi tafa daya. Hulu tafa bolo-bolo. Ya uke baya o. Aine datafa o hetarna. Marsi pature. Huta nabe. Le sondoro si tenga khania. Bale sangi hauge si tenga banuangia.
meningkatkan kolaborasi menuju Kabupaten Nias yang maju. Pejabat pemerintah harus mawas diri terhadap sikap keegoisan yang bermuara pada tindakan individualistis. Karena aku, ketika ini ada, maka sikap supermordial menganggap lebih berkuasa akan menjadi penyakit yang membahayakan terhadap kolaborasi dalam membangun Kabupaten Nias maju. Faamate Yesus Kristo, faaboto badededa, enak itulah kolaborasi. Faamate Yesus Kristo, ifahu ita. Dengan ihabe usai ita, iwono mikir. Ae edau kekhedra abe-abe kuadre. Kepada saudara-saudaraku, Yesus bilang begitu. Wah, Pak Bupati tadi waktu datang, salam beberapa masyarakat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika ini ada, maka sikap supermordial akan menjadi penyakit yang membahayakan terhadap kolaborasi dalam membangun Kabupaten Nias maju. Kolaborasi berbicara tentang kesatuan bagaikan organ tubuh yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi dan saling terikat, saling membutuhkan satu dengan yang lain. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31. Ternyata kepada bagian organ tubuh yang paling lemah pun harus diberikan perhatian. Kantor Adetola Devasido berbahasa radede para pejabat. Amin. Berbahasa radede masyarakat. Berbangade-ngade ramada pimpinan gereja. Kolaborasi berbicara tentang kepatutan dan ketaatan. Sikap saling menghormati dan saling menghargai. Kolaborasi berbicara tentang sinergitas atau sekali lagi kerja sama. Ya uge, ya o, ya ita, data fa ohetanga, ta bangun Tuan Madang. Bapak Ibu yang kekasih, setiap pejabat pemerintah melalui perayaan Paskah diajak untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kolaborasi menuju Nias maju. Setiap pejabat harus berinkarnasi. Sekali lagi, setiap pejabat harus berinkarnasi. Apa maksudnya? Harus rendah hati, sudah mengimitasi Kristus di dalam dirinya, meneladani Kristus di dalam dirinya. Dengan demikian, bekerjalah dengan mandi keringat. Kalau belum mandi keringat bekerja, berarti Yesus menangis. Karena kenapa? Yesus Kristus berkeringat juga, bukan saja hanya berkeringat darah, menanggung dosa kita. Maka untuk membangun Nias maju ini, dalam memperkuat ekonomi, dalam kolaborasi, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan harus berkeringat. Nale berkeringat berarti ya sifa mai-mai hu. Lagi naso jimai fabola. Naso belele fabola baik oi bakawa. Pasti lo belele lo mana? Asolo ilohi awunya mana? Si Favo bakahin awunya mana? Adalah Ronaldo, lalu Messi. Tapi ada tim juga. Jangan lupa itu. Ada juga tim. Setiap pejabat harus berinkarnasi dengan mandi keringat, memikirkan dan mengerjakan hal ini seperti yang telah Yesus lakukan. Yesus sudah berkeringat untuk menanggung hukuman dosa kita. Pejabat pemerintah tidak boleh bersantai-santai. Harus bisa berdaya saing dengan kota-kota yang lain, dengan kabupaten yang lain. Saya percaya bahwa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kota Nias ini menjadi kota idaman. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau katakan, namun ada yang perlu dimengerti. No cross, no crown. Apa maksudnya no cross, no crown? Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan jangan menanti kesenangan. Kalau lu mau maju, maka no cross,
nokraw. Hani ha cholo ayao. Yayo si tengago iya. Baya iforefa iya. Ay lo baga-baga beniha ho Namo fanen wa hole. Bana muli bahule mere ita. Bapak Ibu, waila anak wasi tau kula apa dalam mana halu wa. Amin. Ada seorang pemimpin gereja sekaligus pemimpin sekolah tinggi teologi di Indonesia. Ini adalah seorang founder ya untuk STT Setia. Namanya Dr. Matius Mangenta. Dia berkata begini Bapak Ibu, bahwa yang mampu mengubah dunia ini adalah roh kekristenan. Sekali lagi, spirit kekristenan yang mampu mengubah dunia ini. Saudara, menurut dia, spirit kekristenan itu ada 5. Pertama, ini sudah diambil oleh Jokowi. Kerja. Karena Yesus sudah mengatakan, tetelesatai, sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Tetelesatai. Lalu sekarang you bekerja. Kerja. Dan kerja. Kedua, yang bisa mengubah dunia ini bukan saja kerja. Tapi kadang-kadang ada orang yang bekerja tapi menunda-nunda. Sehingga kedua, tuntas. Kalau mau bekerja harus tuntas, tidak usah tunda-tunda. Kalau bisa diselesaikan sekarang, mengapa harus besok? Sekarang aja selesaikan. Ketiga, Bapak Ibu, jujur. Dia bilang, ini barang paling langka. Jujur, dan jujur. Keempat, saudara, apa yang gue punya, hidup yang gue punya, itu milik Tuhan, bro. Sekali lagi, hidup yang gue punya, itu aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Amin. Katakan, aku hidup untuk Tuhan. Benarkah? Terakhir, apa yang mau dikatakan? Hari Minggu, hari Tuhan, hari berkat. Bemiosile ke hari Minggu lo balang ye. Suaya. Mi beba do mikin do telu molo pase suaya. Mi alupan wasoruko. Amin. Ono hari no bohale odau ke olo pase ke. Le wasabene bene. Lo, bener ke lo bener. Si mane tahu mano. Bau hori ke lah hori. Si mane tahu mano. Ada yang ramai na ASN aparatur sipil negara. Mi obele ami bemi bagi gereja, amen. Karena kenapa hari Minggu, hari Tuhan, hari berkat. Amada farita iwo, yamu fami lo balangi ama. Hasi mi bagi gereja di fahu. Iya, sila may gereja. Jaka. Halo mana kau ni halo. Ada mahemolu faudu bakantor. Mahemolu faudu ketongania. Paci dua bongi faudu kenono buania. Adi apa? Tengah hati sobat dodo. Tapi ada ci sobat bau. Bau no. Berme tengah buah kehe ati sobat itu buah keha. Mahatma Gandhi pernah berkata, orang yang bisa mengubah dunia hanya orang yang sudah mengalami perubahan. Jangan pernah berharap bisa mengubah orang lain kalau saya dan Anda belum berubah. Asese mawawai rafadita. Miko ini wawa mae. Sekiba ni wawa mae. Agai rafadita he. Pamahe molu ini ada tesur raga sebagian ba nahan joso. Ya mija belum manggil ada.
Oh, Bapak Pastor. Bapak Ibu, Yesus telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Sekali lagi, ini pesan. Oleh-oleh dapat nomor. Yesus telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Yesus telah mengubah gelap menjadi terang. Yesus telah mengubah arah hidup kita yang salah menjadi benar. Yesus telah mengubah keputusasaan kita menjadi sukacita yang besar. Yesus telah mengubah rasa takut kita menghadapi masa depan kita menjadi kekuatan. Yesus telah mengubah harapan yang hilang menjadi penuh harapan. Saya percaya bersama Yesus, Kabupaten Nias akan maju. Karena seluruh para pejabatnya, seluruh stakeholdernya adalah beriman kepada Yesus. Untuk itu, tinggalkanlah sikap dan perbuatan kegelapan, trik-trik iblis yang merusak tatanan kerajinan dan kesatuan hati kita. Teruslah cari Yesus setiap engkau bekerja. Awalilah semua dengan mengandalkan. Saya khotbah hampir 1 jam. Lama kali. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami tidak bisa mengubah arah hidup kami kalau bukan Tuhan yang mengubah kami kembali kepada Tuhan. Melalui firman-Mu kami telah diberitahu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menyelesaikannya bagi kami, sehingga kami boleh terrestorasi, terpulihkan kembali, terrekonsiliasi, terdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan, dan bahkan kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan kami kemenangan. Itulah sebabnya kami akan berkomitmen lewat Paskah, pejabat, pemerintah Kabupaten Nias akan memperkuat ekonomi Nias maju sejahtera. Demikian juga kami akan meningkatkan kolaborasi. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamat.